Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Marmono Singgi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan lanjutan kelas A dan teman-teman yang saya banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang paling menarik di Manajemen Keuangan lanjutan, yakni tentang akuisisi. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, nama saya Naura Safira Putri Ariana dengan NIM 2108 1020 1010 mahasiswi Manajemen Keuangan Lanjutan kelas A. Nah, memasuki materi yang pertama yakni mengenai definisi akuisisi itu sendiri. Nah, akuisisi merupakan suatu penggabungan dua perusahaan yang mana perusahaan akuisitor membeli sebagian saham perusahaan yang diakuisisi, sehingga pengendalian manajemen perusahaan yang diakuisisi berpindah kepada perusahaan akuisitor, sementara kedua perusahaan masing-masing tetap beroperasi sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri. Nah, akuisisi ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah acquisition atau takeover. Nah, yang berarti sebuah perusahaan mengambil alih kontrol modal saham atas perusahaan lain atau one company taking over controlling interest in other company. Nah, apa sih tujuan dilakukannya akuisisi ini oleh suatu perusahaan? Nah, tujuan dilakukannya akuisisi ini yakni yang pertama, untuk bisa melakukan perluasan usaha sehingga dapat menambah sinergi dari perusahaan yang bergabung kepemilikannya akibat akuisisi. Nah, tujuan yang kedua yakni dijadikan sebagai strategi menumbuhkan perusahaan yakni untuk meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan. Nah, tujuan yang ketiga yakni update teknologi. Karena dengan akuisisi ini perusahaan itu dapat belajar mengenai teknologi-teknologi baru yang digunakan perusahaan lain yang lebih canggih. Nah, sehingga dari adanya hal tersebut itu mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan melek teknologi yang nantinya juga akan berpengaruh pada kinerja karyawan dan pencapaian tujuan perusahaan ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi jenis-jenis akuisisi. Nah, di mana akuisisi sendiri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada akuisisi horizontal. Nah, di mana akuisisi horizontal ini merupakan suatu akuisisi yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang masih berkecimpung dalam bidang bisnis yang sama. Contoh akuisisi horizontal itu adalah akuisisi antar perusahaan smartphone, yang dimana kedua perusahaan ini memiliki bisnis yang sama, yaitu sama-sama ada di bidang penjualan smartphone, seperti itu. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu akuisisi vertikal, yakni akuisisi yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang bergerak di bidang industri hilir dengan hulu atau sebaliknya. Nah, contoh akuisisi vertikal ini yaitu perusahaan mie instan yang mengakuisisi pabrik tepung. Nah, di mana ini kan sudah masuk akuisisi vertikal, yakni yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri hilir dengan hulu atau sebaliknya. Di mana dari situ akan ada kerjasama antara perusahaan mie instan dan juga pabrik tepungnya untuk bisa menghasilkan produk mie instan yang berkualitas, seperti itu. Untuk yang ketiga adalah akuisisi konglomerat. Nah, di mana akuisisi konglomerat ini merupakan suatu akuisisi badan usaha yang tidak memiliki bidang bisnis yang sama atau tidak saling berkaitan. Akuisisi jenis ini itu lebih didorong untuk memotivasi demi memperbesar bisnis dalam skala besar. Contoh dari akuisisi konglomerat ini yakni akuisisi tambang milik PMA oleh Pertamina. Nah, memasuki materi selanjutnya yakni tentang tahapan akuisisi. Nah, terdapat 6 tahapan yang dilakukan dalam proses akuisisi. Yang pertama adalah identifikasi awal. Nah, di mana dari tahapan identifikasi awal ini perusahaan itu mencari dan mengumpulkan informasi-informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang dinilai potensial yang akan dipilih untuk diakuisisi. Nah, di mana dengan menggunakan atau dengan melakukan identifikasi awal ini, perusahaan bisa melihat
karakteristik perusahaan targetnya itu dengan mengidentifikasi elemen-elemen yang memerlukan prioritas identifikasi. Nah, dari identifikasi awal ini, perusahaan itu bisa melihat atau bisa menilai ukuran perusahaan target itu seperti apa. Kemudian status perusahaan target itu seperti apa, apakah berbentuk PT, CV, firman, dan sebagainya. Kemudian perusahaan itu juga bisa mengidentifikasi apa saja kelemahan dan kekuatan dari perusahaan target. Kemudian perusahaan itu juga bisa mengidentifikasi pemasaran yang dilakukan itu seperti apa. Kemudian bagaimana kinerja manajemen dan bagaimana sumber daya manusia yang ada di perusahaan target tersebut. Nah, setelah perusahaan itu melakukan tahapan identifikasi awal, selanjutnya masuk ke tahap kedua, yaitu mengenai tahapan screening. Nah, di mana pada tahapan screening itu perusahaan melakukan aktivitas menyaring atau menyeleksi serta memilih perusahaan mana yang paling layak atau masuk kriteria untuk diakuisisi. Nah, ini dilakukan jika calon perusahaan target yang akan diakuisisi itu lebih dari satu. Nah, masuk ke tahap ketiga yaitu tentang due diligence. Nah, di mana pada tahap ini itu merupakan suatu tahapan uji tuntas. Nah, sebelum masuk ke tahapan due diligence itu, perusahaan melakukan kegiatan penawaran terlebih dahulu kepada perusahaan target. Nah, di mana dalam proses penawaran tadi itu, perusahaan akan menanyakan kesediaan perusahaan target mengenai akuisisi yang ditawarkan. Nah, setelah melakukan kegiatan penawaran itu, perusahaan masuk ke due diligence ini, yaitu mengenai aktivitas uji tuntas. Nah, di mana dari tahapan ini itu dilakukan suatu investigasi yang menyeluruh terhadap aspek-aspek perusahaan target. Nah, dilakukan untuk memperoleh informasi sedetail mungkin tentang kondisi perusahaan target jika dilihat dari berbagai aspek. Nah, biasanya identifikasi secara menyeluruh ini dilakukan pada aspek-aspek hukum, kemudian keuangan perusahaan, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi, produksi, dan sebagainya. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya yaitu negosiasi. Nah, pada tahap negosiasi itu terjadi suatu proses negosiasi dan kesepakatan atas berlangsungnya proses akuisisi. Nah, terdapat dua pihak dari perusahaan target itu yang harus memberikan persetujuan agar akuisisi dapat berjalan dengan maksimal atau dengan optimal. Nah, di mana dua pihak tersebut itu adalah manajemen dan pemegang saham. Nah, jika pihak ini itu setuju dengan syarat-syarat yang disepakati antara pengakuisisi dengan perusahaan target, nantinya dua pihak ini akan menandatangani nota kesepakatan atau yang disebut dengan Memorandum of Understanding. Nah, untuk keberlanjutan negosiasi mereka selanjutnya. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya yaitu proses closing. Nah, di mana ini merupakan tahap akhir dari perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak tadi. Nah, kemudian setelah melakukan perjanjian dan terdapat persetujuan antara dua pihak, yaitu dari perusahaan yang diakuisisi dengan perusahaan yang mengakuisisi, nantinya masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap integrasi. Nah, di mana pada tahap ini itu berarti bahwa ada proses koordinasi atau proses pembaharuan yang terjadi dalam suatu organisasi atau instansi. Nah, di mana dalam proses ini itu juga terjadi penyatuan unsur-unsur yang berbeda agar terintegritas untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai akuisisi dalam manajemen keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.